Ya Rabbi bil Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adamana taufiq wal hidayah wal riayah was salamah wal barakah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak saudara jamaah Majlis Ta'lim yang saya cintai, kita ucapkan syukur alhamdulillah. Di malam hari ini Allah bilang kita usia panjang umur di penghujung dari bulan Safar, dan sebentar lagi kita masuk bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW atau bulan Maulid. Kajian kita malam hari ini membahas bagaimana timbul sebuah keyakinan bahwa kita ini senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah itu melihat kamu ketika kamu sedang berdiri, ketika engkau sedang berbolak-balik dalam kondisi sujud. Jadi Allah melihat kita. Kita lagi sholat, tahu. Kita lagi sujud, Allah juga tahu. Maka sujud di antaranya adalah bentuk kita tawadu kepada Allah. Nah, di antaranya juga pembahasan kita tentang sujud wa sunnah wad'u anfihi. Di antara bahas tentang anggota sujud masuk dalam kategori dan sunnah hukumnya meletakkan hidung kita saat sujud. Jadi hidung bareng sama dahi itu, hidung ini hukumnya sunnah. Nah, kemudian setelah itu maksyufan ma'al jabhah, meletakkan hidung saat sujud, hukumnya ini sunnah. Maksyufan itu dalam kondisi terbuka. Timbullah masalah bagaimana kalau dong kita tutupi pakai masker. Apakah masuk kategori darurat atau tidak? Darurat itu apabila kita buka masker langsung kita ngelepok mati, sehingga kalau nggak masker kita jadi meninggal. Itu kategori darurat. Yang kedua, kalau kita buka masker, kita pasti terkena penyakit. Nah, kata pasti inilah yang belum ada kejelasan dalam dunia medis. Baru sebatas analogi, baru sebatas analisa.
ketika kita sujud begini, maka dalam madhab Syafi'i tidak termasuk wilayah darurat, karena kalau kita pakai atau kita buka, kita tidak pasti sakitnya. Nah, karena pasti itu maka harus terbuka, maksyufan, ya, terbuka, sehingga timbul perbedaan. Ada yang sujud hidungnya ditutupin pakai masker, ada yang tidak, tapi kedua-duanya sah. Ya, Bapak mau buka masker sah, buka tarik ini sama hidungnya sah juga. Ya. Tapi saat sujud hidungnya terbuka, itu di antara sunnah sujud hidungnya terbuka. Jadi bukan berarti enggak sah kalau tutupin begini, tutup pakai masker sah. Ya. Gitu. Maka kata ini maksyufan, harus terbuka. Ada orang berkata kan darurat, bukan begini. Itu semuanya terbatas analisa. Bapak boleh tutupin hidungnya saat sujud, boleh juga tidak. Sekarang berkembang pemikiran dan pendapat, ya, dengan berbagai macam argumentasi tentang hukum pakai masker saat sujud yang menutupi hidung. Sudah ada jawabannya, sah. Dua-duanya ditutupin atau tidak sah. Cuma sunnahnya itu harus terbuka, maksyufnya. Nanti habis sholat tarik lagi, boleh gitu. Sekarang nih tutup, di sholat ditarik ke bawah. Saya sholat tarik lagi ke bawah, ke atas lagi, boleh juga. Jadi itu sunnah, artinya tidak membatalkan sujud kita. Wa akmalus sujud ayukabbir lihwihi bila rabyadihi. Yang sebenar sujud itu dia begitu sujud langsung Allahu Akbar, ya. Nah, kemudian pertanyaannya, waktu kita ruku satu rakaat sekali, kita baca apa Quran ayat atau Fatihah sekali, kemudian kita i'tidal sami Allah sekali, kok cuma sujud yang 2 kali? Balik sujud lagi, ada apa sujud 2 kali? Ya. Yang pertama alasannya sujud 2 kali, yang lain hanya sekali, agar timbul sebuah keyakinan bahwa kita akan kembali ke tanah. Aduh, cium lagi. Oh, kita asal dari tanah, maka kembali ke tanah lagi. Yang kedua, sujud 2 kali, alasannya karena tanda kita rendah diri di hadapan Allah. Makanya 2 kali. Itu tanda rendah diri di hadapan Allah. Dan doa itu yang mustajab dianjurkan kalau sholat sendiri, ya. Nah, saat sujud terakhir dia lamain, dia baca doa. Kalau sholatnya sendiri. Kalau sholat jamaah kesian, ada yang palanya darah 3, pusing, ada yang pilek kelamaan. Kapan saja ini? Kan sunnah melamakan sujud. Ya, itu dalam kondisi tidak jadi imam. Salat duha lamain sujud terakhirnya, salat tahajud lamain. Kalau kita jadi imam mau lamain, bilang dulu jamaah, nanti sujud terakhir saya lamain. Kira-kira 10 menit. Siapa? Sujud lamain. Yang pusing, yang ngocor hidungnya, biar aja, tahan aja. Jadi
hasil persetujuan dari makmum. Bahkan kita jadi imam melamakan baca nih, memanjangkan bacaan. Misalnya kita baca hampir setengah juz, itu izin dulu dengan jamaah. Jamaah, nanti saya jadi imam, saya baca suratnya yang panjang. Apa? Al-Waqiah selesai. Rakaat kedua nanti Tabarok selesai. Sujud gimana begini sujud? Kalau pada diam aja berarti enggak setuju. Jangan. Gitu. Sebab imam dibenci oleh makmum itu termasuk imam yang kategori yang tidak disukai jamaah, dibenci. Ya, Nabi melarang kita menjadi imam yang dibenci. Panjang kalau jamaah ridho nggak apa-apa. Yang jadi masalah bacanya panjang, makmumnya udah nggak ridho. Kalau bapak pergi haji, imamnya baca panjang, itu bapak mau ridho menggak, ya. Yang salah bapak, ngapa nggak umroh sana? Gitu. Tahu kan di sini kebiasaannya imamnya panjang bacaannya. Bapak umroh bulan puasa, ya, pergi ke Mekah, itu panjang bacaannya. Bapak marah-marah, kata bapak, wah ini imam dibenci di makmum nih. Bapak yang salah, kenapa mau ikut? Apa mau umroh? Kalau mau cepat sholatnya di sini baca inaa, selesai udah. Allah. Gitu. Ya. Jadi kalau kita dimanapun bermakmum, ngomong juga, bahkan bapak mau nanti ada sujud tilawah, baca misalnya alaq iqra. Nah, pada kalimat terakhir wasjud waqtarib, ngomong dulu, bapak nanti saya rakaat terakhir baca surah alaq sabih iqra, itu ada sunnah sujud tilawah. Nanti saya habis baca ayat langsung sujud ya, ingetin. Nah, itu bukan sujud, ini bukan, itu sujud tilawah. Paham ya? Paham, baru. Wasjud waqtarib, langsung sujud, Allahu Akbar. Kalau nggak ngomong lagi, jamaah bingung. Lah, kok belum udah sujud ini? Ada yang diri, kata jamaah lain, masa bodoh yarin dia. Padahal salah dia makmum nih. Ya, karena dia nggak tahu bacaan, nggak tahu adanya sujud tilawah. Ngomong dulu makanya. Jadi imam tuh ngomong dulu, apa-apa ngomong sama jamaah. Karena nanti ada jamaah yang nggak paham, bingung dia. Jadi makmum orang sujud, protes dia. Kok belum udah sujud? Sudah apaan nih? Jangan imamnya bodoh nih. Karena itu ngomong dulu. Namanya ada komunikasi dulu. Jangan mengambil keputusan sendiri-sendiri. Gitu. Nah, hadirin, ya, ini makna sunnah wad'u anfin, ya. Disunahkan meletakkan hidung. Jadi jelas hukumnya sunnah. Yang wajib apa nih? Yang wajib jidat, ini dahi. Yang ini sunnah. Artinya boleh dikenain, boleh tidak. Gitu. Bagusnya dikenain. Gitu. Nah, hadirin Allah, itu Allah selalu melihat kita, baik kita lagi duduk, lagi tidur, lagi sujud, Allah tahu. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Allah itu fil adhan wa ansiyah, Allah itu ma'akum. Ma'akum ini bukan Allah bersama kamu, ya. Artinya apa? Bukan Allah, tapi rahmat Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Inilah para ulama ahli sunnah wal jamaah menafsirkan ayat tidak secara harfiah, tapi menggunakan takwil. Bukan Allah bersama kita,
Kalau Allah sama kita berarti kita ini apa? Temannya Allah. Allah butuh kita dong. Allah kan mu'alafatul hawadis. Allah beda dengan manusia gitu. Maka ulama ahli sunnah wal jamaah menafsirkan bukannya Allah sama kita, tapi ya rahmat Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Rahmat Allah.